Halo semua sobat sehat, RSC Dr. Sujono Magelang berjumpa lagi dengan saya Dr. Nadia. Di sini kita akan ditemani oleh narasumber kita yang paling top ya, dokter jantung pembuluh darah paling top di RST ini. Dr. Oska Imatsu, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Nadia. Iya, Dok. Gimana, Dok? Hari ini mau bahas apa kita, Dok? Ya, hari ini karena bertepatan juga dengan Hari Penyakit Jantung Kongenital Sedunia. Mungkin topiknya akan sekitar penyakit jantung kongenital. Penyakit jantung bawaan ya, Dok? Betul. Kita sambil memperingati juga ya untuk penyakit jantung bawaan sedunia ini. Jadi, apa sih, Dok, penyakit jantung bawaan itu, Dok? Ya, jadi penyakit jantung bawaan atau dalam bahasa kedokterannya adalah penyakit jantung kongenital atau PJB, itu adalah suatu penyakit atau kelainan di mana mengenai struktur atau bagian-bagian daripada jantung yang merupakan efek saat embriologi atau saat Di kandungan. Saat masih dalam kandungan, di mana kejadiannya nanti akan timbul saat setelah lahir atau biasanya ketahuan saat dewasa. Iya. Jadi dari bayi itu lahir sudah ada ya, Dok, penyakit jantungnya itu ya. Betul. Dan nggak selalu kita tuh tahunya waktu anak-anak ya, justru waktu udah dewasa baru ketahuan itu juga bisa ya, Dok? Sangat bisa. Oh ya, kalau dari jenis-jenisnya itu gimana ya, Dok, penyakit jantung bawaan ini? Ya, jadi secara garis besar penyakit jantung bawaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penyakit jantung asianotik. Asianotik di sini artinya bahwa penyakit jantung itu tidak disertai dengan keadaan sianosis atau biru. Kemudian yang kedua yaitu penyakit jantung yang sianotik, di mana penyakit jantung bawaan itu disertai dengan adanya warna kebiruan pada bagian tubuh. Nah, untuk sianosis ini sendiri di bagian tubuh mana ya kita paling sering bisa kita jumpai? Yang pertama yang paling jelas yaitu pada ujung jari ya. Ujung jari tangan atau paling sering ujung jari tangan, ujung jari kaki juga bisa. Kemudian selain itu bisa juga di dalam langit-langit mulut. Atau palatum, itu juga bisa menyebabkan kebiruan tadi, betul. Jadi ada dua tipe ya, Dok, yang menyebabkan kebiruan sama yang tidak ya. Jadi kan kadang kita sering dengar anaknya lahir kebiruan, berarti itu PJB ya, Dok, tadi penyakit jantung bawaan yang sianotik berarti ya, Dok ya. Jadi kalau yang asianotik ini justru akan lebih susah ya, Dok, kita tahunya ya dari gejalanya ya. Iya. Kalau sianotik memang penyakit jantungnya gampang terlihat karena dia ada kebiruan. Oh ya, baik begitu ya, Dok. Jadi kalau PJB ini ya, Dok, penyakit jantung bawaan itu sama nggak sih, Dok, sama jantung bocor? Kan sering dibilang ya, ini anak saya jantungnya bocor, itu gimana, Dok? Iya, memang untuk orang awam memang penyakit jantung bawaan ini lebih dikenal dengan penyakit jantung bocor. Sebenarnya prinsipnya cuma beda nama aja, tapi pengertiannya sama, yaitu suatu kelainan yang melibatkan struktur atau organ di dalam jantungnya itu sendiri, di mana nanti itu akibat dari embriologi atau pertumbuhan saat janin itu di dalam rahim. Ya, jadi memang bahasa awamnya jantung bocor itu ya, Dok, karena ada tadi defek di struktur jantungnya ya. Betul. Baik. Ya. Kalau untuk penyebabnya, Dok, gimana nih, Dok, penyebab dari PJB itu sendiri? Baik, untuk penyebab penyakit jantung bawaan sendiri, yang pertama itu bisa karena faktor keturunan. Dimana kalau orang tua dari si bayi tersebut, entah ayah atau ibunya, memang sebelumnya ada riwayat penyakit jantung bawaan, maka kemungkinan besar anaknya juga akan terkena penyakit jantung bawaan. Kemudian yang kedua adalah faktor saat ibu itu mengandung. Saat ibu mengandung janin, apakah ada sang ibu mengkonsumsi obat-obatan yang bersifat teratogenik, artinya bahwa obat-obat tersebut mempengaruhi struktur saat embriologi. Contohnya, apabila ibu itu sakit saat hamil apabila mengkonsumsi antibiotik tertentu atau obat-obat yang memang seharusnya tidak aman dikonsumsi, bisa mengakibatkan penyakit jantung bawaan. Iya. Makanya kalau ibu hamil itu penting banget ya, Dok, kalau obatnya itu sesuai dengan resep dokter ya, nggak boleh dibeli sendiri ya, Dok. Iya, betul. Karena memang ada efek-efek yang bisa membuat perkembangan janinnya itu terganggu ya, Dok. Iya, betul. Ya, baik tadi dari selain genetik, keturunan, obat, apalagi ya, Dok? Mungkin penyebabnya. Yang ketiga mungkin bisa karena pengaruh lingkungan. Apabila
mungkin lingkungan dekat rumahnya dekat dengan pabrik, dimana kalau pabrik itu kita tahu sering membuang limbah ke dalam air sungai, sementara air sungai itu sering pada masyarakat awam sering masih dipakai untuk mandi atau malah untuk air minum sehari-hari, itu bisa mengakibatkan penyakit jantung bawaan. Dari yang tercemar ya, jadi memang Iya. ibu hamil ini kesehatannya harus dijaga banget ya dok. Betul. Dari kebersihan, dari apa yang dikonsumsi, obat-obatannya juga begitu ya. Iya. Kalau tadi kan bisa dilihat untuk kita tahu nih seseorang itu mengalami PJB ini dari anak-anak bahkan dewasa. Nah itu kalau dari anak-anak itu bagaimana sih dok cara kita mengenali kemungkinan anak saya ada nih gangguan jantungnya? Ya, baik. Untuk saat periode anak-anak yang paling gampang diketahui adalah saat anak itu mungkin terkena penyakit batuk pilek yang dengan obat juga sembuhnya lama atau recurrent atau berulang. Kemudian saat pertumbuhannya dia mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan teman-temannya atau anak di lingkungan sekitarnya. Kemudian apakah ada gangguan saat makan? Oh, saat makan. Iya, apakah anak tersebut ada gangguan makan, maka kita perlu mencurigai apakah itu mungkin penyebabnya salah satunya adalah penyakit jantung bawaan. Jadi tadi ya untuk gejala-gejala umum yang bisa diperhatikan ya dok, dari kok anaknya suka batuk pilek lama ya, batuk pilek terus berulang terus gitu ya, terus makannya juga gangguan ya dok, dan pertumbuhannya juga jauh tertinggal dari teman-temannya begitu ya dok ya. Sama saya pernah dengar nih dok, kalau ada anak sakit jantung yang kok dia jadi suka jongkok, itu gimana ya dok? Iya, jadi itu sebenarnya mengarah ke suatu penyakit yang disebut tetralogy of Fallot, di mana dia memang penyakit ini adalah salah satu penyakit jantung sianotik, di mana memang pada penderita ini itu mengalami suatu hipoksemia yang berat, kurang oksigen, oksigen, di mana pasiennya itu kalau saat serangan yang disebut bahasa medisnya itu spell, iya, atau spell sianotik, maka dia lebih nyaman dengan posisi jongkok. Mengapa? Ya karena pada saat posisi jongkok itu maka aliran darahnya lebih banyak yang mengalir ke arah atas, jantungnya, mengarah ke jantung atau ke kepala daripada posisinya berdiri. Nah, jadi merasa lebih enak saat posisi jongkok. Makanya pasien-pasien yang ada tadi ya penyakit jantung yang jenis yang tadi itu sering untuk yang jongkok itu ya. Aduh, makanya harus kita lihat juga perilaku anak kita tuh seperti apa gitu ya dok ya. Nah tapi dok, kalau pasien dengan penyakit jantung bawaan ini apakah bisa normal dok untuk pertumbuhan, untuk intelektualnya begitu dok? Sebenarnya bisa. Memang pada beberapa pasien dengan penyakit jantung bawaan pertumbuhan bisa baik, makan juga bisa baik, kemudian interaksi dengan lingkungan sekitar juga bisa baik, asalkan penyakitnya telah diketahui atau terdeteksi sejak dini, sehingga anaknya tersebut mendapatkan pengobatan atau terapi yang sesuai. Jadi memang dari awal itu harus deteksi dini itu yang terutama ya dok. Betul. Nah kalau misalnya sudah nih ternyata anaknya sudah terdiagnosis dengan ada penyakit jantung bawaan, itu terapinya apa ya dok? Terapinya yang bisa kita lakukan kemungkinan yaitu orang tua daripada pasien mungkin bisa membawa anaknya tersebut untuk berobat, misalnya ke puskesmas yang terdekat, atau apabila puskesmas nanti juga tidak bisa menangani maka akan dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi, mungkin ke dokter anak dulu. Dari dokter anak nanti apabila dilakukan auskultasi mungkin atau menempelkan stetoskop ke rongga dadanya pasien, mungkin akan terdengar suara jantung tambahan, di mana suara jantung tambahan ini memang suatu prediktor atau ciri khas dari penyakit jantung bawaan. Justru malah jadi kalau kita sudah mencurigai anak kita dan dibawa ke puskesmas, biasanya akan dicek oleh dokter anaknya dulu ya dok. Kan tadi terkait karena biasanya juga anaknya batuk tadi ya, batuk lama, pertumbuhannya, maka orang tua kan bisa bawa ke dokter anak. Nanti dari dokter anak itu diperiksa untuk suara jantungnya ternyata ada kelainan. Nah itu berarti baru ditindaklanjuti ya dok. Apakah nanti dioperasi atau bagaimana dok untuk terapi defek jantungnya itu dok? Untuk terapi operasinya memang itu merupakan salah satu terapi definitif. Tapi sebelum menuju ke terapi operasi biasanya
akan dilakukan pemeriksaan yang lain terlebih dahulu, misalnya dari rekam jantung dulu, kemudian ada pemeriksaan laboratorium. Kalau dari pemeriksaan rekam jantung kita bisa melihat adanya suatu kelainan yang disebut RBH atau RAD atau RBBB. Kalau dari laboratorium misalnya anak itu HB-nya tinggi sekali, atau dia itu ada suatu kelainan lain, misalnya dari pemeriksaan ekokardiografi. Ini merupakan salah satu pemeriksaan yang sangat menentukan, di mana akan terlihat fungsi-fungsi jantungnya, strukturnya, termasuk katup-katupnya, kemudian sekat antara ventrikel atau antara atrium apabila ada yang lubang atau tidak. Kemudian setelah itu biasanya akan dilakukan tindakan kateterisasi terlebih dahulu. Oh, kateterisasi gitu. Betul, untuk menentukan apakah nanti tekanan di paru-parunya itu bisa dilakukan tindakan atau tidak sebelum kita menuju ke operasi. Ya. Iya. Jadi tadi juga dinilai untuk ekokardiografinya ya dok. Betul. Untuk visualisasi jantung ya. Iya. Layanan tersebut juga sudah tersedia ya di RSC Dr. Sujono ini. Iya. Baik, kemudian nanti untuk terapi operasi definitifnya itu memang terapi utamanya ya dok buat memperbaiki jantungnya itu sendiri ya memang ya. Iya betul. Kalau terapi operasi sendiri ada dua macam. Yang pertama memang terapi bedah jantung atau bedah jantung terbuka. Jadi akan dilakukan pembedahan di rongga dada, kemudian untuk lubangnya atau yang bocor tadi akan ditutup. Nah, itu tapi operasi tindakan ini sangat berisiko. Ada sebenarnya cara yang lebih minimal. Yang kedua yaitu dengan melakukan tindakan kateterisasi, di mana tindakan ini cenderung risikonya lebih rendah, kemudian bisa menggunakan alat atau payung. Jadi lubang tersebut akan ditutup dengan menggunakan payung dari dalam gitu. Dari dalam, ya, dari pembuluh darah di pahanya, tanpa melalui operasi bedah terbuka yang besar gitu ya. Betul. Nah, jadi memang sekarang udah dikembangkan juga teknik yang tidak terlalu invasif ya. Jadi tadi masuk aja itu ditutup juga sudah bisa ya dok. Iya. Baik. Jadi kalau setelah dari operasi ini harapan pasiennya itu bagaimana dok? Apakah memang bisa normal lagi beraktivitas, olahraganya bisa normal atau bagaimana itu dok? Iya. Tentu setelah kita lakukan tindakan baik itu kateterisasi maupun operasi pada pasien jantung bawaan, memang harus kita evaluasi dulu. Paling tidak kita akan melakukan ekokardiografi evaluasi tiap 3 atau 6 bulan untuk melihat apakah alatnya atau lubang yang telah ditutup itu ada kebocoran lagi atau tidak. Jadi dievaluasi berkala ya dok? Ya betul. Kemudian kita juga akan melihat keluhan daripada pasien, bagaimana keluhan sebelum dan sesudah operasinya. Kemudian bagaimana juga dengan apabila dia masih anak-anak, maka kita bisa melihat pertumbuhannya bagaimana ya. Dan pola makannya sudah membaik atau belum. Harapannya tentunya dengan adanya tindakan operasi maupun kateterisasi ini, nilai angka harapan hidup bagi para pasien dengan penyakit jantung bawaan tentu lebih bagus, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi ya untuk harapan hidupnya ya. Tapi tadi tetap bisa ya dok. Jadi kalau sudah berhasil treatmentnya bisa hidup seperti normal ya dok. Maksudnya bisa. Seperti anak-anak yang lain itu bisa pertumbuhannya baik. Sangat bisa. Sangat bisa ya sangat dok. Bisa, ya. Mungkin itu ya dok. Kita membahas PJB penyakit jantung bawaan pada hari ini. Mungkin ada pesan-pesan dari Dokter Oska. Iya, pesan saya untuk pasien-pasien jantung atau pasien bisa dewasa maupun anak-anak dengan curiga suatu penyakit jantung bawaan, bisa memeriksakan kondisi anaknya ke layanan kesehatan terdekat, bisa melalui puskesmas atau bisa juga ke rumah sakit, di mana nanti apabila anak tersebut atau pasien itu ada gangguan pertumbuhan, gangguan makan atau batuk pilek yang tidak sembuh, maka akan dapat segera tertangani. Iya. Jadi memang deteksi dini ya, dan jika sudah terdeteksi ini, pihak keluarga juga harus segera ya dok memutuskan keputusan sehingga untuk intervensi terapi pada pasien itu bisa cepat dan nantinya operasi ini terapi yang diberikan tuh bisa memberikan dampak yang sangat positif ya, anaknya bisa tumbuh kembang baik lagi,
bisa sehat lagi, bisa aktivitas, bisa sekolah dengan baik lagi. Begitu ya dok. Jadi memang harus sedini mungkin deteksi, diagnosis dan juga terapinya. Ya mungkin itu dari hari ini ya, bincang sehat hari ini. Sobat Dokter Sujono Magelang semua, semoga ilmu ini bisa menambah pengetahuan kalian dan bisa disebarluaskan juga kepada orang-orang yang dikasihi. Dan jika sekitarnya mungkin kok ada yang mengalami gejala yang mengarah ke penyakit ini, mungkin bisa langsung diperiksakan ke poli di Dokter Sujono Magelang begitu. Ya, saya tutup. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Salam sehat.